Shalom. Sekali lagi lebih mantap, shalom. Saudara, kita mau belajar firman hari-hari ini. Saudara, kemarin kita memasuki akan tahun baru Yahudi. Dan mereka memasuki tahun yang namanya Pei Hei, saudara ya. 5785. Tahun yang lalu mereka dari tahun Pei Dalet. Dan yang tahun ini adalah Pei Hei, saudara. Saudara, ketika saya belajar akan kata-kata Pei Hei, saudara, dan saya mempelajari bahwa kata Pei itu artinya mulut, saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya mulut, dan Hei artinya adalah nafas, saudara. Dan mari kita buka sama-sama Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Saudara, kata Hei itu ternyata juga berbicara tentang nafas, dan kata nafas di sini artinya adalah roh atau ruah. Jadi Hei itu bukan cuma sekedar nafas, tapi nafas yang dihembuskan adalah Roh Kudus, rohnya yang diberikan di tengah-tengah kita. Saudara, dan ketika saya mempelajari bahwa ternyata nafas atau roh Tuhan itu sungguh luar biasa dan ajaib, dan jangan sampai ini undur dari hidup setiap kita. Lihat saudara, 2 Tawarikh 21 ayat yang pertama. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara, dalam Alkitab teks asli, nama Yosafat itu bukan Yosafat, tapi Yehosafat. Tapi Yoram dalam bahasa aslinya tidak Yehoram, tapi tetap Yoram. Apa yang hilang? Ada kata atau Hei atau nafas atau roh itu yang hilang dari seorang yang bernama Yoram. Saudara, Abraham nama sebelumnya adalah Abraham. Sarah nama sebelumnya Sarah. Apa yang ditambah? Selalu ada kata selalu ada kata Hei, selalu ada kata nafas. Dan setiap kali ada nafas Tuhan yang diberikan, setiap kali ada roh Tuhan yang diberikan di tengah-tengah kita, itu yang membuat Sarah yang mandul bertahun-tahun tiba-tiba menjadi subur dan dia mendapatkan anak perjanjiannya. Dan ketika itu lahirlah Ishak yang artinya apa? Tertawa. Saudara, jika hembusan nafas Tuhan keluar dari mulutnya dan dihembuskan dalam kehidupan setiap kita, maka kemandulan, kematian apapun dalam hidupmu akan diubah Tuhan menjadi kesuburan dan kehidupan yang luar biasa. Setiap tangisanmu, setiap kesedihanmu akan Tuhan ubah menjadi kebahagiaan, dan kita akan tertawa karena Tuhan telah menghembuskan nafasnya di tengah-tengah kita. Saudara, Abraham adalah orang yang diubah Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya berubah dari tidak punya apa-apa menjadi orang yang begitu kaya raya. Dia bahkan disebut dengan julukan raja, saudara. Kenapa? Dia punya semuanya. Dia begitu kaya, dia punya semua, dia berkecukupan semuanya. Dan sekali lagi, apakah karena Abraham? Tentu tidak. Tapi karena ada rohnya yang dihembuskan, yang dimasukkan dalam hidup Abraham. Saudara, dan Kejadian 2 ayat yang ke-7 kita perlu mengingat. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, apa yang dia lakukan? Dia menghembuskan nafas.
hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, kita ini cuma dari tanah, dari debu yang diinjak, diludahin, yang tidak dianggap, yang gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika nafas Tuhan diberikan, ketika rohnya diberikan dalam hidup saudara dan saya, tiba-tiba dari debu tanah kita menjadi makhluk hidup, saudara. Artinya dalam nafas ada kuasa penciptaan. Karena ketika dia menghembuskan nafasnya, dia ciptakan kita manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Dan ketika roh yang sama ada dalam hidup setiap kita, Alkitab berkata hati-hati dengan nafas yang keluar dari mulut saudara. Saudara, ada seorang pernah buat tren atau challenge di media sosial. Mereka bilang, coba hembuskan, tarik nafas, buang nafasmu sampai habis, saudara. Sampai habis, mentok, teriaklah. Maka semua yang nyoba, keluar suaranya enggak, saudara? Enggak, cuman saudara. Gak keluar suaranya. Kenapa? Karena untuk berbicara pun kita juga perlu nafas. Dan ini yang harus hati-hati. Apa yang kita gemakkan, kita makan buahnya. Saudara, hari ini apa nafas yang keluar dari hidupmu? Apa yang kau katakan tentang dirimu? Apa yang kau katakan tentang keluargamu? Apa yang kau katakan tentang pekerjaanmu? Apa yang kau katakan dengan pelayananmu? Karena Alkitab berkata, apa yang kau gemakkan kau akan makan buahnya. Saudara, saya ini berjumpa begitu banyak orang yang suka mengutuki dirinya sendiri, saudara. Dia suka menciptakan kutuk kepada dirinya sendiri. Tiap kali ada apa, dia bilang, aduh aku gak bisa. Aku ini mau persembahan gak bisa. Aku mau ini gak bisa, aku mau makan gak bisa. Kenapa? Aku ini miskin. Aku ini miskin. Selalu nyebutnya apa? Aku ini miskin. Miskin loh, seakan kenyataan. Betul, saudara. Tapi bukankah Alkitab berkata, apa yang kau gemakkan kau akan makan buahnya. Kenapa daripada kau berkata miskin, kau berkata aku orang diberkati Tuhan. Aku orang diberkati Tuhan. Aku orang diberkati Tuhan. Lain, saudara. Suatu hari ada orang hubungi saya lewat media sosial, saudara. Dan dia bilang kepada saya, dia bilang, saya gak kenal orang ini, sampai sekarang saya juga tidak tahu orangnya yang mana. Dia bilang, saya ini habis jatuh di WC katanya. Saya jatuh di WC, kaki saya sakit, saya gak bisa berdiri, saya gak bisa jalan, saya butuh uang. Saya butuh dana untuk pergi ke dokter, katanya begitu, saudara. Saudara, dan saya berdoa dan saya tanya Tuhan kasihkah, Tuhan berkatikah orang ini? Dan Tuhan bilang berkati saja orang ini. Singkat cerita saya transfer, saya kirim uangnya, saudara. Dan saya gak pernah berpikiran lagi, saya gak pernah tanya kabarnya lagi. Saudara, karena saya juga gak kenal orangnya, saya lupa yang mana akunnya, saya gak ingat, saudara. Beberapa minggu, beberapa bulan kemudian orang yang sama menghubungi saya lagi. Dan dia bilang, saya mau ngaku dosa ke kamu. Saya tanya, apa dosanya? Kok tumben mau ngaku? Ya kan, saudara ya? Mana ada orang seringkali mau ngaku dosa? Jarang, saudara. Dia bilang, aku mau ngaku dosa. Sebenarnya aku tidak jatuh di WC, katanya. Kakiku gak kenapa-kenapa, aku sehat. Tapi aku bohongi kamu untuk mendapatkan uang. Saudara, saya tahu enggak? Enggak. Tapi siapa yang tahu? Tuhan. Saudara ngucap, saudara berkata aku jatuh di WC, kakiku sakit gak bisa berdiri, itu ngutuki diri sendiri, saudara. Yang kau ciptakan adalah kutuk. Dan dia cerita, begitu aku terima uangmu masuk ke rekeningku, besok malamnya aku jatuh beneran di WC. Dan benar-benar tidak bisa berdiri. Dan harus berobat. Dia bilang, apakah kamu mau mengampuni saya? Saya bilang, dari dulu saya sudah mengampuni saudara. Tapi ini urusanmu dengan Tuhan. Apa yang dia terima? Dia terima buah dari perkataannya. Saudara, saya ini dari kecil, papa saya
selalu beritahu saya, kamu kalau ngomong hati-hati. Sekalipun cuma bercanda, hati-hati dengan perkataanmu. Karena apa? Sekali lagi itu hukum. Apa yang kamu gemakkan, kamu akan makan buahnya. Saya lihat orang, saudara ya. Suatu hari saya waktu kecil, saya juga nggak tahu ini siapa. Saya cuma dengar cerita dari papa saya. Ada anak remaja, dia itu kalau marah, saudara ya. Dia bilang gini, "Pah, aku mau laptop. Kalau papa nggak mau kasih aku laptop, aku mati aja. Pah, aku mau handphone. Kalau papa nggak kasih, aku mati aja. Pah, aku mau pacaran sama orang ini. Papa gak setujuin, aku mati aja." Dia nyebut kata aku mati aja berpuluh-puluh ratusan kali, saudara. Saudara, singkat cerita, anak ini umurnya belum, setahu saya, belum nyampe umur 30 aja belum nyampe, saudara. Ditemukan di rumah, dibunuh orang, saudara. Saudara, ketika itu saya sempat lihat bonyok, saudara. Karena mohon maaf, sudah dia diperkosa sebelum dia dibunuh. Saudara, dengan muka dari sangat cantik, babak belur, saudara. Bahkan tidak bisa lagi dikenali wajahnya. Ditemukan mati di kamar mandi telanjang. Saudara, hari itu ketika saya lihat itu, saya bilang, Tuhan, memang betul kita ini harus hati-hati dengan perkataan kita. Saudara mungkin cuma berkata, ya kan aku cuma bercanda. Jangan, saudara. Alkitab berkata, apa yang kau gemakkan engkau akan makan buahnya. Hati-hati dengan perkataanmu. Tapi bayangkan kalau setiap hari saudara berkata, aku diberkati. Aku diberkati. Yang kau ucapkan adalah firman, aku akan menjadi kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya dan susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti keset, saudara ya. Harus tetap kerja, saudara. Tapi sekali lagi, apa yang kau gemakkan hari-hari ini? Yang kau ucapkan ke anakmu apa? Yang kau ucapkan ke orang tuamu apa? Yang kau ucapkan tentang dirimu sendiri itu apa? Karena hati-hati, apa yang kau gemakkan, engkau akan makan buahnya. Dan ini yang saya berdoa, jangan kutuki dirimu sendiri, tapi mulai berkati diri saudara. Dan ketika engkau mulai memberkati dirimu, apa yang kau gemakkan, engkau akan makan buahnya. Yang kedua, seorang yang bernama Yoram, apa yang membuat akhirnya nafas Tuhan atau roh Tuhan itu undur dari hidupnya. Karena kita belum mengerti dari seorang raja yang begitu besar, Yoram tiba-tiba menjadi orang yang tidak lagi dihormati. Dan ini permasalahannya, jika roh Tuhan itu undur dari hidup kita, masalahnya hidup kita ini akan berantakan, saudara. Seorang yang bernama Daud, dia tahu pentingnya akan roh Tuhan dalam hidupnya. Itulah kenapa dia berkata, jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Daud tidak pernah takut kehilangan kedudukannya. Daud tidak pernah takut kehilangan kerajaannya. Satu yang Daud paling takuti, jika roh Tuhan undur dari hidupnya. Daud tahu apa yang terjadi jika roh itu undur dari hidupnya. Saudara, dan hari itu roh Tuhan undur dari hidup Yoram. Kenapa? Alkitab jelas menulis ketika Yoram merasa kuat. Saudara, detik kita merasa kuat, kita merasa bisa tanpa Tuhan, dia akan berkata, silahkan nak, itu keputusanmu yang kau ambil, itu kehendak bebasmu. Ketika engkau merasa kuat, tanpa kita sadari kita yang membuang roh Tuhan dari hidup setiap kita. Tapi saudara perlu mengerti, apa yang kita minta seringkali itu ular, saudara. Yang kita minta seringkali itu batu dan bukan roti. Saudara, saya punya anak namanya Ruth, saudara. Saudara, suatu hari saya lagi makan, saya lupa saya makan apa, mungkin saya makan tahu, saudara ya. Saya lagi makan tahu, paling cocok pakai cabai rawit. Ya, saudara. Saya lagi makan, dia lihat saya ini kok megang cabai kecil gitu loh, saudara. Saya makan kan bunyinya kraus, mungkin buat dia tuh kok, wah ini kok kayaknya crunchy gitu ya, saudara ya. Kok kayak ini kriuk gitu ya.
Dia lihat saya makan, dia bilang aku mau sama kayak mama. Dan hari itu saya bilang, Ruth, ini pedes. Saya bilang pakai bahasa Inggris, ini spicy. Haha, saya bilang. Anak masih umur 2 tahun, saudara. Ini spicy, roti pedes. Jangan. Dia bilang aku mau itu pokoknya. Wah mulai saudara ya, saudara mulai panjang itu perdebatan sama saya. 5 menit mulai keluar nangisnya kan saudara ya, anak-anak. Pokoknya aku mau sama kayak mama. Aku mau itu. Pedes gak apa-apa katanya. It's okay, pokoknya sama kayak mama. Aku mau yang itu. Dia nunjuk cabai saya. Saudara, dan hari itu dia tidak pernah berhenti menangisnya. Akhirnya mau tidak mau ya saya kasih tuh saudara. Dia bilang coba ya. Dia bilang saya putulin paling ujung. Plutek. Coba dia mulai happy. Dapat yang aku mau. Masuk blong. Sekian detik. Wah. Dia teriak air. Minum. Dia teriak nangis. Ya nangis saudara ya. Orang kena cabai. Dia minum. Wah panas. Makan es krim saudara. Setelah dia tenang, saya dudukkan dia di pangkuan saya. Saya bilang, mama kan sudah bilang itu. Dan dia jawab, spicy mama. Dan dia mulai, sampai sekarang belum mau nyoba lagi saudara ya. Dia lihat itu, oh no. Dia bilang, no, spicy. Saudara, berapa banyak kita seperti Ruth ya kan? Tuhan aku mau ini pokoknya. Loh Tuhan bilang, nak itu gak baik buat kamu. Gak apa-apa. Pokoknya aku mau ini. Dan saudara mulai berkata pokoknya aku mau ini Tuhan. Dan tanpa kita sadari yang kita minta cabai rawit. Akhirnya yang rugi siapa? Kita. Ya kan? Tapi kalau sudah kena imbasnya marahnya ke Tuhan. Nah, tipikal manusia saudara. Tapi saya sungguh berdoa hari ini kembali kita sadar. Saudara, mari jangan ngatur Tuhan. Tapi biarkan Tuhan yang ngatur hidup kita. Kalau dia berkata jangan, nak, itu untuk kebaikan saudara. Kenapa? Ingat, itu cabai rawit. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, ngikut Tuhan. Artinya begitu engkau ikut Tuhan, engkau taat. Engkau ini berarti sadar. Engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, sekali lagi kita ini hidup pun itu karena Tuhan. Saudara, saya beri sedikit peragaan supaya saudara paham saudara ya. Saudara lihat ini boneka mati ya kan saudara. Kalau saudara diamkan dia di atas meja, dia juga gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Dia bisa bergerak gak bisa. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika ada roh Tuhan, ada rohnya masuk dalam hidup setiap kita, sudah bisa paham, dia kemudian bisa bergerak. Dan mungkin dia bisa berkata, shalom. Dia bisa, shalom yang paling cantik di sebelah sana. Ya. Tangannya mulai bergerak, dia bisa tepuk-tepuk tangan. Meskipun ini gak bisa nempel buat saudara ya, dia bisa tepuk-tepuk tangan. Dia bisa mantuk-mantuk, dia bisa kata, oh tidak. Dia bisa berkata ya, tapi apakah karena bonekanya secara magic bisa bergerak sendiri? Enggak. Tapi kenapa dia bisa bergerak? Karena ada sesuatu di dalamnya ya kan. Alkitab berkata kita di dalam engkau dan engkau di dalam kita. Begitu rohnya ada di dalam kita, kita bisa bergerak saudara. Tapi kalau tidak ada, ya gemeletak begini. Ngapa gak bisa ngapa-ngapain. Coba lihat, coba bilang, dalam nama Yesus mantuk, gak akan mantuk. Dalam nama Yesus tepuk tangan, gak akan tepuk tangan. Tapi begitu ada rohnya yang turun dan masuk dalam hidup saudara dan saya, itu yang membuat dari yang mati menjadi hidup saudara.
engkau bisa bergerak, engkau bisa tepuk tangan, engkau bisa lakukan apapun. Saudara, engkau bisa mungkin main musik, saudara bisa nyanyi ya, saudara bisa megang kamera, saudara bisa lakukan apapun. Karena apa? Ada roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi begitu tidak ada, kita gak bisa ngapa-ngapain. Cuma seperti boneka ini yang mati dan tidak bergerak. Dan saya sungguh berdoa, mari kita sadari saudara, bahwa semua karena anugerah Tuhan. Saudara, 5785 angka 5 tahun ini, 5 di awal, 5 di akhir, 5785. Saudara, dan kata hei, urutan alfabet dalam Ibrani adalah angka 5 dan urutan kelima. Apa yang dia mau beritahu? Dia mau berkata ada double grace, ada anugerah ganda yang dia sedang tawarkan untuk saudara dan saya. Tapi kuncinya cuma satu, sadari bahwa semua itu karena Tuhan. Saudara lihat lagi Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara lihat, Alkitab berkata bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan roh Tuhan. Semua karena roh Tuhan, karena ruah Tuhan, karena nafas Tuhan. Dan ketika kita bisa sadar, ini yang terjadi. Ayat berikutnya, siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Apa yang terjadi setiap gunungmu, setiap persoalanmu akan menjadi tanah yang rata. Yang terlihat mustahil akan menjadi mungkin. Semua Goliatmu akan jadi kecil, saudara. Masalahmu yang besar akan menjadi kecil. Dan Alkitab berkata sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Tuhan. Begitu roh Tuhan yang menguasai dan kita tahu artinya mengandalkan Tuhan. Saudara tahu artinya engkau tidak menggunakan kekuatanmu sendiri, engkau gunakan kekuatan Tuhan. Semua masalahmu yang kelihatannya besar itu akan kecil dalam nama Tuhan Yesus. Yang kelihatannya mustahil akan menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi itu bukan karena kita, saudara. Dan ketika orang melihat itu, ketika Tuhan mengangkat hidup setiap kita, ketika dia berikan kemenangan dalam hidup setiap kita, orang akan berteriak, bagus, bagus. Dalam bahasa Inggrisnya mereka berteriak apa? Grace, grace to it. Mereka berkata apa? Anugerah, anugerah, double grace. Anugerah ganda itu yang akan benar-benar turun dalam hidup setiap kita. Orang lain akan melihat bukan karena kita tapi karena Tuhan. Kita pun akan sadar itu bukan karena kita tapi karena Tuhan. Kita berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tapi dalam terjemahan lain orang miskin, kata miskin itu diganti dengan kata orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Alkitab ngomong berbahagia loh saudara. Engkau yang merasa tidak berdaya, engkau bergantung pada Tuhan saja. Engkau tahu kekuatanmu hanya kepada Tuhan. Engkau tahu semua karena kasih karunia. Alkitab berkata engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Alkitab berkata inilah berkat untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah berkat untuk orang-orang yang menaruh harapan dan kekuatannya pada Tuhan. Dia berkata engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang Alkitab berkata engkau tidak akan mengalami panas terik. Engkau daunmu tidak akan kering, tapi daunmu akan tetap hijau. Artinya sehat, saudara. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Orang-orang di sekelilingmu boleh mengalami kekeringan, tapi engkau akan mengalami kesuburan yang dari Tuhan. Orang lain mungkin mengalami resesi, engkau mengalami resepsi yang dari Tuhan. Orang mengalami kesusahan, engkau akan melihat kasih karunia Tuhan meliputi dirimu. Engkau pergi ke kanan, engkau lihat anugerah. Engkau ke kiri, engkau lihat anugerah. Kemanapun engkau pergi, yang kau lihat hanya grace and grace. Anugerah dan anugerah. Dan percayalah, hidupmu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Dan yang terpenting adalah ketika yang lain mungkin susah, engkau akan menikmati pesta bersama dengan Tuhan kita. Tapi ingat sekali lagi saudara, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang Dia perintahkan itu baik. Apapun yang Dia arahkan itu baik. Dan percayalah semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Sudah saya ada sebuah cerita, saya akan tutup dengan cerita ini. Ada sebuah ilustrasi yang menurut saya itu benar adanya. Tapi apakah ini cerita nyata? Saya rasa tidak, saudara ya. Tapi kita perlu mengerti karena kebenarannya itu benar adanya. Saudara, suatu hari ada seorang om-om, saudara ya. Dan dia beragama Kristen. Mari kita sebut dia sebagai om Kristen, saudara ya. Om Kristen yang mewakili akan kita semua. Hari itu om Kristen ini dia akan pergi ke sebuah desa. Dan untuk menuju ke desa itu, jalanannya itu begitu licin. Jalanannya begitu gelap. Thank you. Dan dia harus melewati akan jurang yang berbahaya. Dan hari itu orang-orang di sekitarnya mencoba untuk membujuk dia. Dan berkata, Om, jangan ke sana Om. Ini terlalu mengerikan. Hujan mulai datang. Kamu jangan ke sana, besok pagi saja gak apa-apa. Malam ini terlalu berbahaya kalau kamu pergi ke desa itu. Tapi sekali lagi om Kristen seperti orang Kristen pada umumnya kan saudara ya. Mereka bilang gini, gak apa-apa. Selama aku punya obor di tanganku, aku pasti akan nyampe. Tenang aja, ini hujan cuma rintik-rintik. Om nanti itu berlumpur, gak apa-apa. Aman-aman. Batuknya kayak kita saudara ya. Pokoknya ngotot, pokoknya harus. Dan hari itu singkat cerita dia jalan. Dia bawa obor di tangannya. Dan ketika dia mulai berjalan, jalannya mulai licin dan berlumpur. Dan hujan makin deras. Tiba-tiba obor dari bapak ini pun mati, saudara. Dan ketika itu akhirnya dia jalan perlahan. Karena tidak ada lampu seperti ini. Ataupun di jalan tol, ataupun di jalan kota. Nggak ada, saudara. Tidak ada penerangan. Dia juga nggak bawa handphone, dia juga nggak bawa apapun. Pokoknya dia nggak bawa, hanya bawa obor. Begitu obornya mati, gelap gulita. Dan ketika itu dia mulai jalan. Dan tanpa dia sadari, dia ini sudah berjalan di tepi akan jurang. Dan tiba-tiba begitu yang diinjak ternyata lumpur. Jatuhlah bapak ini, dia masuk ke dalam jurang. Dan ketika dia jatuh ke jurang, dia coba raih. Dia coba pegang apapun yang dia bisa. Dan ketika dia mulai pegang, dan ternyata yang dia pegang adalah sebuah ranting. Dan dia mulai pegang kencang akan ranting itu, saudara. Dan hari itu dia ingat agama saya Kristen katanya. Dan dia mulai teriak, Tuhan tolong. Tolong Tuhan, anakmu perlu pertolongan. Dan ketika om Kristen mulai berteriak minta tolong,
surga gemetar karena ada anak Tuhan yang sedang berteriak minta tolong. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan mengadakan rapat mendadak. Dan hari itu malaikatnya datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, anakmu satu lagi gemelantung di ranting, katanya. Dia sudah dibilangin perginya besok aja, Bang Gel. Tetap mintanya harus berangkat. Nyemplung jurang Tuhan anakmu. Dan dia memohon sebuah pertolongan. Dan hari itu Tuhan dengan baik hati dia berkata, oke, kirim malaikat untuk tolong anakku ini. Tolongi Om Kristen ini, kita perlu tolong dia. Kirim malaikat. Tapi hari itu malaikatnya berkata, aduh Tuhan, anak-anakmu yang lain permintaannya lagi banyak. Lagi high season. Ini. Sudah mau Desember pasca Natal. Ini banyak permintaannya Tuhan. Lagi mau bikin lawatan banyak ini. Jadi perlu pertolongan juga. Jadi semua malaikat lagi sibuk. Apalagi yang besar-besar semuanya lagi sibuk. Terus Tuhan mulai banyak. Terus gimana? Anakku kasihan. Dan ketua malaikatnya mulai berkata, ada satu Tuhan. Tapi masalahnya dia ini yang paling kecil. Tapi lemah. Tapi malaikat. Cuma 3 ini doang yang nganggur. Yang lainnya sibuk. Dan hari itu Tuhan mulai berkata, ya udah gak apa-apa boleh buat. Bawa dia ke sini. Dan hari itu malaikatnya kurus kecil tapi sayapnya gede, saudara. Jadi dia terbang kintir ke kanan, dia kintir ke kiri. Dia mencoba, dia datang dan sampailah hari itu. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan mulai berkata, malaikat, aku utus kamu pergi ke yang namanya Om Kristen. Sampaikan pesanku ini kepada anakku itu. Dan malaikat ini berkata, siap Tuhan. Dan mulailah dia terbang pelan-pelan. Karena sayapnya terlalu besar, biar tidak kintir kemana-mana. Saudara ya, dia mulai terbang pelan-pelan. Dan hari itu dia melihat dari kejauhan. Ada Om Kristen yang teriak-teriak, Tuhan tolongi aku. Tuhan, dia pegang kuat pada ranting itu. Dan dia berkata, akar ini, ranting ini adalah sandaran hidupku. Kalau aku lepas, pasti aku mati. Di bawah pasti ada batu-batu, ada semak-semak berduri. Kalau aku tidak pegang kuat, aku pasti akan mati. Dan tiba-tiba 5 menit kemudian, malaikat si kecil ini datang. Dan dia pelan-pelan dan mulai berkata, Shalom. Dan Om Kristen yang sudah megangi terus saudara ya. Dia bilang, Shalom, Shalom, ayo cepetan. Dia bilang, ayo katanya, kok telat banget sih kamu? Ini harusnya dari tadi dong. Aku sudah tolong dari tadi. Kamu ini lama banget. Dia berkata, mohon maaf Om Kristen, sayap saya terlalu besar. Dari tadi kintir terus, mau ke Jawa Barat, ke Jawa Timur terus katanya. Jadi saya terbangnya harus pelan-pelan. Dan Om Kristen ini mulai berkata, oke, kalau gitu sekarang angkat saya, tarik saya ke atas. Dan malaikat ini berkata, loh angkat diri sendiri aja berat kok mau ngangkat Om katanya. Mana bisa saya. Dan lalu Om Kristen ini mulai marah. Lah kalau gitu ngapain kamu kesini? Dan malaikat ini mulai berkata, oh saya hanya ingin menyampaikan pesan Tuhan. Om Kristen yang mendengar itu dengan tangan yang gemetar. Dia berkata, apa pesan Tuhannya? Harusnya kan ditolongi bukan dikasih pesan katanya. Malaikat cuma berkata, maaf Om Kristen, tugas saya cuma memberi pesan. Pesan dari Bapakmu di surga. Dia berkata, lepaskan saja tanganmu dan landinglah, mendaratlah ke bawah. Om Kristen yang sudah berpegang teguh pada ranting itu mulai emosi saudara. Emosi dia mulai naik dan dia berkata, kamu jangan berubah-ubah pesan Tuhan ya. Dan malaikatnya berkata, ampun Om, saya enggak berani merubah pesan Tuhan. Dan hari itu Om Kristen mulai berkata, oke,
Berarti itu ya pesan Tuhan. Iya Om, katanya lepaskan saja tanganmu. Mendaratlah ke bawah. Dan hari itu Om Kristen mulai berkata, oh, Tuhan engkau gitu ya Tuhan. Aku ini udah persembahan di gereja setiap hari. Perpuluhan tidak pernah bolong. Persembahan sulung tidak pernah bolong. Aku selalu ke gereja setiap hari. Aku kemanapun, aku memberkati orang. Apapun yang aku kerjakan, wah aku dahsyat, luar biasa. Kalau perlu di gereja 24 jam. Dan dia mulai marah sambil megang ranting. Saudara. Dia bilang, tapi gini ya balasanmu. Engkau suruh saya lepaskan dan mati. No way. Dia berkata, tidak akan. Hidupku masih terlalu panjang. Malaikatnya cuma diem saja karena rendah hati saudara ya. Dia cuma diam saja. Dan dia bilang, kalau Tuhan tidak mau nolong, ya ngomong udah gak usah nolong-nolong. Aku kuat kok sendiri di sini. Malaikatnya cuma, ya Om. Ya. Karena ini baik malaikatnya ya saudara ya. Baik meskipun kurus tapi baik hatinya saudara. Dia bilang, udah kalau kamu gak mau nolong saya, kamu pergi aja dari sini. Malaikatnya, pulang nih Om. Ya pulang katanya. Kalau kamu gak mau ngangkat saya, pulang aja. Malaikatnya sakit hati. Tapi karena malaikat cepat mengampuni saudara. Dia kembali lagi senyum. Dan dia bilang shalom. Dan mulai terbang pelan-pelan naik ke atas. Apa yang terjadi dengan Om Kristen saudara? Om Kristen lanjut dengan marah-marahnya. Dia berkata oke. Tuhan tidak mau tolong aku. Aku pakai kekuatanku aku sendiri. Aku gak butuh Tuhan. Dia berkata. Aku akan bergantung di sini. Sampai aku bisa temukan jalan keluar. Tuhan gak mau tolong aku, oke. Malah aku suruh lepas tangan dan mati. Gak akan, no way. Hidupku masih panjang. Dan dia bertahan di ranting itu. Tiba-tiba laba-laba mulai lewat. Ular mulai melingkar-melingkar. Mulai masuk ke hidung, keluar lagi saudara. Dia tetap pegang pokoknya. Apapun sampai akhir. Aku akan tetap menggunakan kekuatanku sendiri. Dan hari itu singkat cerita pagi pun tiba saudara. Saudara bisa bayangkan betapa kekarnya Om Kristen. Megang ranting nahan berat badan itu sulit saudara ya. Dia pegang. Dan pagi tiba langit mulai cerah, matahari mulai muncul. Dia lihat ke atas dan mulai menjadi jelas. Dan dia mulai lihat, wah ada sedikit batu nongol di situ. Ada ranting di situ, ada akar di situ. Dan dia berkata, aku akan injak ini, aku naik ini, aku pegang ini. Aku tarik yang ini, aku naik yang ini. Dan aku akan naik ke atas tanpa bantuan dari Tuhan. Dan dia berkata, aku nanti mau cerita dengan anak cucuku. Bagaimana aku bisa tanpa Tuhan. Dan sebelum dia mau naik, dia bilang, aku tak lihat ke bawah dulu katanya. Aku mau tahu seberapa dalam dan mengerikan jurang ini. Supaya anak cucuku bangga sama aku. Aku berhasil melewati jurang yang curam. Dan ketika dia nengok ke bawah. Ternyata cuma 10 cm dari tanah. Alias saudara, kalau cuma Gak perlu masukin ular, gak perlu. Gak perlu ngeliatin laba-laba, dicium laba-laba, gak usah. Dia cuma tinggal. Berarti benar siapa Tuhan? Tuhan. Berarti kan kalau dia Tuhan cuma bilang lepasin aja. Karena dia mau berkata, nah bawahmu itu cuma 10 cm. Tapi berapa banyak kita cuma megang. Kok nyuruh ini sesat, ini setan, ini bukan Tuhan ini ada. Pasti ini bukan Tuhan. Tapi hari ini saya sekali lagi mau berkata demi kasih Tuhan. Saudara, Tuhan jauh tahu lebih banyak daripada kita. Yang kita tahu masa lalu kita dan hari ini apa yang terjadi. Tapi Tuhan kita tahu apa yang terjadi masa lalu. Tuhan tahu yang terjadi sekarang. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kita perlu lakukan apa? Percaya ke Tuhan. Kalau bahasa Perancisnya gandol gusti. Orang Jakarta pasti gak tahu artinya. Tapi kalau saudara ke Jawa Tengah itu lagu paling populer. Gandol gusti saudara.
Ibu Ribkah waktu papanya meninggal dunia di rumah duka atau di tempat duka nyanyinya Gandol Gusti, saudara. Gak ada lagu semua, baik gak ada, saudara. Gandol Gusti itu lagu redok dangdut, saudara. Tapi apa artinya? Sampai akhir megangnya itu bukan kekuatan kita, tapi pegang hanya kepada Tuhan. Mengandalkan hanya Tuhan. Engkau cuman berpegang pada Tuhan. Percayanya ke siapa? Ke Tuhan. Maka percayalah semuanya pasti akan menjadi luar biasa dan indah. Saya berdoa tidak ada om dan tante-tante Kristen yang kayak seperti tadi di sini. Tapi ada orang-orang yang mengikut apapun yang dia katakan. Dia perintahkan apapun ikuti saja. Karena engkau memilih untuk percaya kepada dia. Engkau pilih bukan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau pilih menggunakan kekuatan Tuhan. Saudara tahu apa yang seringkali membuat kita capek? Adalah ketika kita memilih menggunakan kekuatan kita sendiri. Saudara. Tapi begitu engkau memilih untuk berserah. Dan engkau memilih untuk menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau memilih mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka percayalah anugerah demi anugerah. Double grace. Itu yang akan menjadi bagian setiap kita.